Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum Bren, selamat siang. Kita sekarang ada di Pesu, Wedi, Kabupaten Klaten. Kenapa kita ke sini? Kita mau mengunjungi ini yang memproduksi peyek bumur. Nah, ini yang memproduksi salah satunya adalah bumur itu siapanya penjenengan? Istrinya Pak Darmono. Nah, Pak Darmono itu yang ada di belakang kita ini. Mari kita ke sana ngobrol sama Pak Darmono. Assalamualaikum. Gimana? Kemarin dari Gunung Kidul? Ya. Oh, kemarin sudah datang ya. Acara apa itu kemarin? Nengok orang tua. Oh, aslinya Gunung Kidul. Istri. Oh, istri yang Gunung Kidul. Itu saya yang Klaten. Oh, penjenengan sini aslinya. Jadi ahli sini. Oh, Pak Darmono. Sudah punya putra berapa? Anaknya berapa? Belum. Oh, belum. Tak sampai. Oh, nggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih, produksi. Nggih. Saya kan kemarin sudah merasakan produksi ini peyek. Wah, ini peyek kok iso tipis, kemeriuk, empuk gitu loh. Tipis, empuk, enak, rasanya pas ini. Wah, cocok ini. Istri saya tak wih, cocok ya, enak ya Mas ngono. Oh iya. Ini mesti ono rahasiane iki ya. Saya kalau mau produksi itu kan istri saya, kan saya biasa bisa bantu ini motongin kacang ini. Ya, Saya yang nyetor-nyetor ke warung-warung. Oh, iya. Jadi mungkin lebih enak, lebih jelas supaya suaranya bisa masuk sini. Saya duduknya sini ya, biar mic-nya biar di sini. Mas Darmono, jenengan ini umurnya sudah berapa? Terus terang saya kelahiran 73, berarti sekarang 49. 49 bulan April nanti. Mei. Bulan depan 49. 2 Mei. Ya. Berarti selisih 10 tahun dengan saya. Oh, ya. Karena saya kelahiran 63. Ya. Tapi saya belum tua kok. Oh iya. Senengannya agar ngomong kuwi aku kok bangga tuh ya. Mas Darmono. Jadi berkeluarga sudah berapa tahun? Saya berkeluarga udah hampir tahun 2011, berarti udah hampir 11 tahun. Oh, tapi belum dikaruniai putra. Oh ya. Jadi di sini rumah aslinya Mas Darmono. Ini rumah saya. Kalau istri saya kan asli Gunung Kidul. Iya. Oh, Gunung Kidulnya mana? Karangmojo Gunung Kidul. Karangmojo kan nggak jauh dari jalan raya itu. Enggak. Kalau memproduksi peyek sing iso gurih dan enak itu sudah mulai kapan itu? Ya terus terang Pak, ini saya mau cerita istilahnya. Ibadahnya saya sampai bisa jualan peyek ini. Ya 11 tahun yang lalu saya kan masih belum punya istri. Sebelum menikah saya tadinya jahit, bikin celana kolor ini. Begini ini bisa jahit? Bisa jahit. Subhanallah. Oh gitu, jahit. Nah, terus saya tepatnya 30 April 2011 saya ketemu istri saya ini. 2011. Setelah berumah tangga kurang lebih 6 bulan. Iya. Dengan penghasilan menjahit bikin celana kolor gini, namanya difabel, amputasi 2 tangan. Kita membuat celana sehari tidak bisa dapat satu aja enggak. Buat makan sama istri enggak cukup. Ya. Terus beralih ke peyek ini. Istri saya bisanya apa buat peyek ya, kamu buat peyek, saya yang pemasaran, saya yang jual. Oh, punya pemasaran. Iya, kurang lebih ya sekitar 10 tahunan lebih ya. Waktu itu saya beristri udah 11 tahun,
6 bulan berjalan terus ganti bayak ini berarti Ganti bayak. 10 tahun lebih. Begitu berganti bayak tentunya nggak mudah, belum selaris sekarang mestinya. Iya, perlu perjuangan Perjuangan perlu ya. kesabaran, ketekunan, Pak. Jadi bayak waktu awal begitu ada bikin bayak terus apa dititip-titip ke warung atau gimana pemasarannya awalnya? Iya, pertama kali saya bikin bayak setengah kilo tepung mentah itu 1 kilo saya titip ke 1 warung, 2 warung. Iya. Waktu itu saya masih naik sepeda ontel. Oh, bisa naik sepeda ontel Iya. kondisi begini ya? Bisa naik sepeda ontel. Waktu itu naik sepeda ontel, muter keliling cari warung yang mau saya titipin ya semuanya. Cari makan, cari untuk makan berdua sama istri ya. Harus tekun, harus sabar. Apa yang aku bisa lakukan harus saya lakukan. Kerjasama betul, dengan istri yang produksi, saya yang memasarkan dengan bersepeda itu. naik sepeda. Awalnya naik Ya. sepeda. Ya, puji Tuhan berjalannya waktu Iya. dengan ketekunan, kesabaran, ketelatenan sampai sekarang ya udah hampir 10 tahun lebih nih bisa naik motor. Bisa naik motor. Iya. Berarti motornya biasa atau dijadikan di upgrade tadi roda telu apa piye? Enggak, motor biasa. Motor biasa, Roda 2. motor biasa cuman saya modif gasnya pindah ke kaki. Gasnya pindah ke kaki. Iya. Oh, iya. Iya. Iya, makanya saya Hmm. gasnya pindah ke kaki. Terus naik motor itu dikasih keranjang apa piye supaya untuk Ya, membawa ya tas? saya kasih kanjang. Kasih Oh. seperti orang sales-sales itu saya kasih. Ya, sebenarnya. Jadi pemasarannya di sekitar Klaten sini ya? Iya, Atau di mana aja? Wedi, kalau sini kan paling dekat kan ke Wedi. Iya. Kalau pemasaran pertama kali ya sekitar desa, satu desa, 2 desa, sekarang udah nyampe ke Wedi, nyampe kecamatan Ganti Warno, bahkan nyampe ke Klaten juga. Sudah ada. Klaten. Ya. Nyampe Klaten dan banyak yang pesen lewat WA. Itu. Iya. Saya antar, cuman kayak saya ini nggak nyetok produk ya. Misalnya Oh, nggak kalau nyetok. nggak. Kalau ada orang pesen buatin. Oh, gitu. Nggak. Ya. Berarti kalau bisa dari sudah 10 tahun yang lalu sampai sekarang berarti iso bisa untuk hidup gitu istilahnya ya. Yang terus terang bisa untuk hidup lah, untuk berdua Iya, sama iya, istri. iya. Bahkan kita juga bisa istilahnya kalau hidup di desa, kalau ada orang sosial istilahnya ya Ada gitu ya. Iya. Tapi terus terang ya Bren ya. Ini bukan basa-basi. ya. Jadi peyek itu bisa tipis, empuk, rasanya itu pas. Jadi istri saya di rumah tak gawake itu seneng, wah sesuk tuku meneh Mas. Oke, saya bilang gitu. Sesuk awar merono. Iya itu. Jadi yang peyeknya kemarin kan ada 2 macam, yang kacang hijau sama peyek kacang biasa. Nah ini dua-duanya itu enak kabeh gitu loh, cocok kabeh gitu loh. Jadi ini di sini ya Mas, produksinya di rumah. dapur sana. Iya, ini nah ini. Oh Nah, ya. Ini juga namanya rumah saya. Ininya gubuk saya ini cuman kecil ya, Mas. Ini ukuran cuman 3 meter, sananya 5 meter tok, cuma tambah ini buat Oh lo yang sebelah bukan punya saudara? adik ya. Oh jadi dulu rumah orang tua, Ya. terus dibagi sama apa jenengan terus sama adik. Ya. Oh jenengan dapat jatah Yang segini. ini ya. Oh iya. Sebelum kita nanti lihat ke dapurnya cara pembuatannya terus saya mau tanya dulu ya. Mohon maaf. Ya. Dulu tangannya kenapa bisa begini itu sebab apa Mas? Apa karena dari kecil atau kecelakaan atau gimana? Ya, terima kasih. Ini saya mau cerita sedikit tentang kecelakaan. Ini saya dulu kan kerja di Jalan Magelang, tepatnya kilometer 9. Saya Itu
Denggung. Oh, Denggung, iya. Itu sekitar tahun 2002. Iya. Saya mengalami kecelakaan gini karena saya dulu kerjanya tukang las saya. Oh, tukang las ya. Waktu itu istilahnya mau ngelas, besinya nyangkut jaringan itu Listrik? jaringan listrik Jalan Magelang itu. Oh Ya, itu tepatnya 27 Maret 2002 itu kecelakaan. 2002. Nyangkut di listrik terus kesetrum. Iya, terus disetrum itu, tapi saya nggak ingat berapa, saya nggak sadar, tahu-tahu di rumah sakit udah diamputasi. Oh gitu. Gitu. Nah, terus itu mestinya begitu diamputasi kan membuat Anda tentunya shock dan gimana terus cara kisahnya, terus bagaimana itu mengatasi perasaan yang mungkin ada rasa putus asa atau apa, tangan ini aku terus piye gitu kan. Pasti berkecamuk itu pikiran-pikiran semacam itu. Ya terus terang, waktu itu namanya tadinya bisa kemana-mana istilahnya, bisa ngopo-ngopo ya. iya, dari sadar habis diamputasi sadar itu wah udah nggak punya harapan istilahnya Jawanya kalau hidup segan mati nggak mau. Iya, memang iya. perlu proses, perlu waktu untuk bisa menerima kenyataan ya. Saya sendiri udah hampir 3-4 tahun itu baru menerima. Baru bisa menerima ya. Menerima. Panjang ceritanya saya untuk menerima itu, banyak pergumulan, banyak. Iya bisa yang bisa dipahami lah. Iya. Ya terima kasih untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk anggota gereja dan semua yang mendukung dan menyemangati ya. Menyemangati itu banyak. Terima kasih. Awalnya mungkin ada rasa putus asa gitu ya. Iya, dulu pertama kali saya tuh berani keluar itu ketemu anak kecil itu semalunya, udah berpikiran, udah waktu itu ya saya udah umur 29 tahun lah. Waktu kalau lelaki udah mau punya istri, kecelakaan kayak gini, apa yang bisa diperbuat? Waktu itu sudah punya pacar belum? Ya, saya waktu muda itu sering merantau pindah-pindah, Mas. Jadi belum ada yang nyantol. Belum. Ya punya tapi kan jauh. Enggak. Namanya terus, saya kerja. Kalau punya pacar terus kondisinya terus diamputasi gitu, apa dia juga bisa? Wah ini keren, ini airnya ya. Hujannya deres dan tampu, kita pindah ke dalam. Oh iya, gini. Gini kan ke sana. Gini ya. Jadi friend, kita pindah ke dalam karena di luar hujannya deras dan tampu air. Nah ini kita lanjutkan ceritanya. Tadi kalau nggak lupa ya, gimana kalau waktu itu punya pacar terus tangannya diamputasi, gimana reaksi pacarnya gitu? Terus apa meninggalkan Anda atau gimana gitu? Ya kebetulan waktu saya kecelakaan itu nggak punya pacar. Oh, jadi itu belum punya pacar. Iya, nggak punya pacar. Itu dengan keadaan amputasi kedua tangan ini udah terbayangkan dalam pikiran ini, ya keinginannya cuman bahkan rasanya pengen mati juga. Iya, saya pengen mati ya. Iya. Seperti kehidupan itu nggak ada gunanya dan nggak ada artinya. Terus bisa memulai menjahit itu gimana? Itu pasti ada kisahnya itu. Ya kisahnya gini. Di saat puncak-puncaknya stres, saya keluar ketemu orangnya belum berani. Saya justru pergi dari rumah, Mas. Dengan keadaan gini pergi rumah karena di puncak-puncaknya frustasi. Saya minta izin sama orang tua, sama saudara kalau saya mau pergi. Cuman alasan saya pergi
nggak terus terang mau pergi kemana. Alasan saya cuman saya antarkan ke makam sebelum Iya. 3 hari 3 malam jangan dijemput. Ya, Iya. namanya Oh. orang frustasi ya, Lagi, bagaimana iya, caranya lagi. supaya bisa keluar dari rumah. Waktu itu saya pura-pura minta uang 333, 300, semua itu harus satu pasang. Oh. Gitu. Terus, Ya. pokoknya jadi sulit lah Iya, pikirannya, iya. buntu Gitu pikirannya. ya. Iya, Ya waktu itu keluarga yang memenuhi dan saya diantar ke makam, kalau di sini makam Kajoran itu loh. Oh, iya, Biasa iya. orang buat nenep itu. Heeh. Sama adik saya diantar, saya cuman nggak minta diantar langsung ke makamnya, tapi diantar di jalan, suruh nurunin di jalan. Heeh. Saya diturunin, adik saya pulang, ya kayak kebetulan ada becak itu lewat. Saya terus naik ke stasiun, ke kotanya itu naik becak. Waktu itu bayar 5.000, saya suruh ambil sendiri di kantong. Iya. Terus akhirnya di makam itu berapa lama sampai di situ? Sebetulnya nggak jadi ke makam. Oh, nggak jadi ke makam? Cuma alasan aja. Alasan. Oh, Supaya modus bisa, waktu itu. modus biar bisa keluar dari rumah. Heeh, karena sudah suntuk di Ya, rumah dia ya. suntuk udah frustasi. Oh, iya iya iya. Terus akhirnya memutuskan pergi kemana atau kembali ke rumah lagi tuh? Waktu itu ya itu pas diturunin di luar makam itu ada kebetulan ada becak itu dari stasiun nganter orang ya. Saya naik kembali ke nyampe stasiun Klaten ini. Stasiun Klaten waktu itu dari Kajoran itu ke stasiun bayar 5.000. Saya suruh ngambil sendiri di kantong. Ya nyampe di situ naik kereta ya, naik kereta ke timur. Naik Kemana? kereta Surabaya? ke timur, Ke Solo. Terus sesampainya ternyata Oh, pokoknya tanpa tujuan, iya, pokoknya tanpa ngetan. tujuan, pokoknya ngetan ya. Nyampe Solo, nyampe Surabaya, bahkan nyampe di Ketapang, Ketapang Banyuwangi. Banyuwangi. Oh. Nyampe di Bali juga. Nyampe di Bali. Nyampe di Bali kurang lebih saya pergi 1 minggu itu. 1 minggu pulang lagi. Justru Pulang ke rumah ke Klaten? Iya, pulang ke rumah. Karena belum punya ide untuk apa. Jiwa saya bukan jiwa meminta-minta, makanya saya katakan itu benernya pengen mati tapi Iya. masih takut. Ya, saya suruh pulang lagi. Itu cerita kepergian saya yang pertama untuk memulihkan mental itu, Mas. Itu yang pertama. Oh, kepergian itu yang pertama. Berarti masih ada kelanjutannya ini. Itu kurang lebih 1 tahun istilahnya tepatnya Pak. Nah itu tadi kepergian yang pertama. Terus cerita selanjutnya gimana? Ya itu waktu pulang setelah kepergian pertama itu, terus waktu di Jogja ada gempanya, di sini juga terdampak gempa itu, waktu itu. 2006 loh. Iya, itu saya waktu itu habis terima uang renovasi rumah itu. Renovasi ya. Itu saya pergi yang kedua karena masih frustasi. Itu pergi yang kedua 2006. Itu Setelah gempa ya. Iya, setelah gempa tahun 2006 itu saya Berarti rumahnya urung sempat ditandani, Anda pergi. Iya, belum. Oh. Itu saya pergi lagi. Saya pergi. Justru kepergian yang kedua itu bukan karena frustasi saya. Saya sudah berpikir bagaimana saya dengan keadaan kayak ini saya mencari uang tanpa harus minta belas kasihan orang. Ada semangat kebangkitan ya. Itu saya pergi lagi minta uang sama keluarga, waktu itu dikasih sekitar 2 juta. Alasan saya mau pergi untuk usaha. Iya. Saya pergi lagi nyampe di Bali, Mas. Ke Bali lagi. Balinya di Denpasar atau di mana? Waktu itu di Denpasarnya. Denpasarnya. Karena saya
dulu sebelum kecelakaan gini Pernah ke saya sana? pernah kerja di sana. Oh gitu. Terus ada Dan saya punya bos di sana. Waktu itu waktu bengkel las. baleni di tempat bosnya itu berarti ya? Justru pergi yang kedua itu saya di sana beli sepeda ontel itu. Iya. Sepeda ontel ya, beli sepeda ontel. Lo megang itu tangnya gimana Mas? Saya kasih motif seperti tempolong itu Mas. Oh iya. Jadi tangannya ini masuk gitu ya? Masuk Tuh. ada kayak apa ya, pipa yang besar gitu supaya Iya. tangannya bisa masuk. Iya. Oh iya. Itu sepeda ontel di sana beli. Waktu itu saya beli berapa? 150.000 atau berapa? Saya belinya di pasar Renton atau apa itu? Iya, itu di situ saya mencoba berjualan apa? Berjualan koran saya pernah mencoba berjualan koran. Jualan koran. Sana. Terus berjualan koran kalau nggak habis ya saya tanggung jawab kita. Saya terus ganti jualan mainan anak-anak itu. Iya, jualan mainan anak-anak. Di sana saya juga ngekos waktu itu. Ngekos. Nah, itu kepergian yang kedua saya nggak pikiran untuk mati lagi, tapi punya semangat meskipun baru sedikit. Nah, itu saya jualan mainan anak-anak. Itu selama 3 bulan saya pergi. Iya. Di sana. 3 bulan. Setelah 3 bulan pulang lagi ke sini. Pulang ke sini. Pulang ke sini terus berapa tahun lagi pergi lagi saya. Pergi lagi? 3 kali saya pergi. Yang ketiga ini tahun berapa kepergian? Ya sekitar 2008 ya. 2008. Oh iya. 2008 saya pergi. Saya masih teringat pesan almarhum orang tua saya, karena orang tua saya yang laki-laki atau istilahnya bapak saya itu karena kecelakaan ini bapak berpikir terus punya sakit leper itu Bang. Iya. Belum meninggal selama dari saya kecelakaan bapak meninggal itu 3 tahun karena memikirkan saya. Dan bapak waktu itu juga pernah berpesan kalau meskipun kayak gini jangan sampai meminta-minta. Makanya saya terdorong dengan istilahnya pesan orang tua bapak saya itu supaya saya bagaimana saya dengan keadaan ini tidak meminta-minta tapi berusaha dan berkarya itu. Semua itu pikiran itu selalu membayangi saya, makanya saya pulang pergi untuk usaha. Nah, itu kepergian yang kedua itu saya sudah mulai usaha, sudah punya pikiran untuk berkarya. Itu yang kedua. Ini yang ketiga nih Mas. Yang kepergian yang ketiga saya itu yaitu saya pernah dari Pesu, dari rumah ini naik sepeda nyampe di Solo ya pernah.